Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami dalam podcast Kelompok 3 Bicara, tempat kita berbagi, berdiskusi, dan belajar. Sebelum masuk ke materi nih, kita mungkin kenalan dulu ya dengan teman-teman CPNS yang bakal ngisi materi di hari ini. Untuk itu, di sini ada Mas Dani dari BBUS Cimanuk di Sanggarung. Apa kabar Mas Dani? Kabar baik, Mas. Salam kenal semuanya ya. Alhamdulillah. Kemudian ada Mas Diar ya dari BP2JK wilayah Banten. Ya, halo semua, salam kenal. Kemudian ada Mbak Inge dari Balai Teknik Bahan dan Bangunan Gedung. Halo semuanya. Ada juga nih Mbak Jelia dari Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan. Halo, selamat sore semuanya. Ada Mas Doni dari Balai Teknik Sains dan Bangunan. Halo semuanya. Kemudian ada Mbak Dwi dari Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air. Halo semuanya, sehat-sehat selalu. Ada Mbak Aurel dari Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus. Hai semuanya. Dan juga ada Mbak Edeni dari Bappekom PU Wilayah 4 Bandung. Halo, selamat sore semuanya. Dan tentunya ada saya sendiri, Dwiki Ramadan Rahman dari BBW Citarum, yang akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini untuk memandu jalannya diskusi ya. Dalam episode kali ini, kami akan membahas tema refleksi atau muhasabah mengenai apa yang sudah kami pelajari selama 4 hari terakhir ya, atau selama Latsar CPNS Agenda 1. Mungkin sedikit spill untuk materi kali ini ada materi mengenai wawasan kebangsaan, isu strategis nasional, algoritma kebangsaan, hingga cara penyelesaian isu. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ya untuk masuk ke dalam refleksi hari pertama, yaitu tentang wawasan kebangsaan maupun bela negara. Untuk waktu dan tempat, bagi teman-teman dipersilahkan. Ya, izin Mas Dwiki, mungkin saya mau sedikit mereview apa yang sudah kita pelajari selama 4 hari ini dan apa saya dapatkan. Mungkin yang pertama untuk topik hari pertama yaitu terkait wawasan kebangsaan dan bela negara ya. Mungkin dari apa yang saya tangkap, wawasan kebangsaan ini merupakan bekal pengetahuan yang dimiliki oleh suatu bangsa, oleh suatu bangsa dan juga masyarakat. Mungkin sebagai warga negara, khususnya kita ASN, kita harus mengetahui dan mempelajari mengenai wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Adapun tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, yaitu untuk wawasan kebangsaan ini kita memiliki 4 konsensus, yaitu Pancasila yang merupakan dasar negara kita dengan 5 nilai utama, yaitu nilai agama, kewargaan, keselarasan atau persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya juga ada Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Juga beberapa aturan yang mungkin juga kita pergunakan di Kementerian Pekerjaan Umum ini. Selanjutnya juga ada Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara kita dengan nilai toleransi, keadilan, dan gotong royong. Yang terakhir adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana merupakan prinsip nilai kesatuan yang negara kita ini negara yang berdaulat. Lalu mungkin topik berikutnya yaitu terkait bela negara. Di mana yang saya pahami bela negara ini adalah rasa yang dimiliki oleh setiap masyarakat atau insan di suatu negara untuk membela negaranya, untuk berkontribusi kepada negaranya, dan juga menjaga keutuhan negaranya. Nah, bela negara ini juga tuh perlu kita pupuk dan juga perlu selalu kita tingkatkan. Salah satunya mungkin ialah dengan mempelajari sejarah, budaya, lalu dan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Di kondisi yang sekarang ini mungkin juga terdapat beberapa ancaman ya untuk bela negara ini. Salah satunya ialah mungkin kondisi ekonomi yang buruk, lalu juga kemudahan akses media sosial yang mungkin selain memiliki nilai positif, tapi juga bisa mempermudah penyebaran informasi palsu dan terjadinya kejahatan. Lalu juga ada pengaruh budaya asing, sama juga yang selain positif juga ada negatifnya, yaitu yang bisa menurunkan nilai bela negara untuk generasi muda. Adapun nilai bela negara ini juga ada 5, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa bernegara, setia pada Pancasila, lalu rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan terakhir kemampuan awal bela negara.
Nah, kalau kita ini sebagai ASN, ke saat ini statusnya masih CPNS, tapi merupakan suatu hal yang penting bagi kita untuk bisa memahami dan menerapkan nilai bela negara dan juga mempelajari wawasan kebangsaan di kehidupan kita sehari-hari, mungkin khususnya saat kita bekerja. Terima kasih. Terima kasih, melanjutkan dari Mbak Dwi. Nah, saya akan menjelaskan sistem administrasi NKRI, bentuk dan sistem NKRI, nasionalisme, landasan negara, kebijakan publik dan peran ASN, dan 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Kita telah mempelajari juga materi tentang nasionalisme, kebijakan publik, peran ASN, serta 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Materi ini sangat penting karena menyadarkan kita betapa dasar-dasar kehidupan berbangsa memiliki peran besar dalam tugas kita sebagai abdi negara. Pertama, memahami bahwa nasionalisme bukan hanya soal mencintai tanah air secara emosional, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata, misalnya menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan menjalankan tugas secara bertanggung jawab. Semangat nasionalisme ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan publik dan menjaga integritas ASN di tengah masyarakat yang beragam. Kemudian mengenai kebijakan publik, yaitu serangkaian keputusan yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat dan menciptakan kesejahteraan. Sebagai ASN, harus menyadari bahwa kita berada di garda terdepan dalam melaksanakan kebijakan ini. Oleh karena itu, peran ASN sangat krusial bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tapi juga sebagai pelayanan publik dan perekat bangsa. Kita juga harus menjaga netralitas, profesionalitas, serta mampu menyalurkan program pemerintah secara tepat dan adil. Yang paling mendasar adalah 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang tadi telah dipaparkan oleh Mbak Dwi. Keempatnya merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa yang tidak bisa dipisahkan dari pembelajaran ini. Jadi lebih paham bahwa tugas ASN bukan cuma administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebangsaan dan konsistensi terhadap dasar negara. Semangat ini harus terus ada, baik dalam bekerja maupun berinteraksi di tengah masyarakat. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Mas Dani. Kepada Mas Dani dipersilakan. Terima kasih Mas Diar. Selanjutnya saya ingin menyampaikan materi di hari pertama mengenai nilai dasar bela negara di Indonesia. Itu ada 5. Yang pertama itu cinta tanah air. Cinta itu berhubungan dengan rasa. Jadi kita harus memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, serta menjaga dan melestarikan budaya, lingkungan, dan keutuhan wilayah NKRI. Yang kedua, mengenai sadar berbangsa dan bernegara. Menyadari pentingnya hidup dalam suatu bangsa dan bernegara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga, itu ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Ini berarti setiap tindakan, sikap, dan keputusan warga negara itu harus berlandaskan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Yang keempat, itu ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bersedia memberikan tenaga, pikiran, bahkan jiwa dan raga demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang terakhir, yang kelima itu mengenai kemampuan bela negara. Bukan berarti kita harus mempunyai kemampuan untuk berperang, angkat senjata, tetapi setiap orang bisa membela negara sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya, yang pertama itu guru membela negara lewat pendidikan, petani lewat ketahanan pangan, dokter lewat pelayanan kesehatan, pelajar dengan rajin belajar dan taat aturan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada materi hari pertama. Iya. Terima kasih Mas Dani, Mas Diar, dan Mbak Dwi untuk materinya. Ya teman-teman, mungkin itulah tadi ya materi mengenai pemahaman dasar tentang wawasan kebangsaan, nilai bela negara, sistem administrasi NKRI, hingga 4 konsensus dasar bernegara. Kemudian ini juga kan akan menjadi sebuah fondasi yang membuat kita sadar ya bahwa cinta tanah air itu bukan hanya sekedar kata, melainkan kesadaran dan sikap aktif dalam menjaga dan membangun bangsa. Nah, lalu permasalahannya adalah
apa yang terjadi apabila pondasi tersebut dihadapkan dengan kenyataan di dunia. Nah, oleh karena itu, pada materi selanjutnya kita akan mengulas mengenai isu-isu strategis kontemporer yang mungkin sedikit banyaknya bisa mengancam pondasi-pondasi tersebut. Maka untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Izin saya menambahkan materi yang dari kedua itu mengenai isu-isu kontemporer. Yang pertama ini saya ingin menyampaikan isu mengenai bonus demografi. Yang pertama itu secara pengertian bonus demografi adalah kondisi saat jumlah penduduk usia produktif yaitu sekitar 15 sampai 64 tahun lebih besar dibandingkan usia non produktif yaitu antara anak-anak dan lansia. Indonesia diprediksi mengalami puncaknya antara tahun 2020 sampai 2035. Mengapa ini jadi isu kontemporer? Karena jika bonus demografi tidak dimanfaatkan dengan baik, maka bisa berubah menjadi beban demografi, yaitu banyaknya pengangguran, tingkat kemiskinan meningkat, angka kriminalitas dan masalah sosialnya naik, beban negara dalam kesehatan dan pendidikan bisa bertambah. Nah, masalah pengangguran itu banyak di anak muda nih, meski banyak hmm, tenaga, tenaga kerja muda, banyak lulusan sekolah atau kuliah yang belum bekerja karena keterampilan tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Minimnya lapangan kerja, persaingan global yang ketat, kurangnya pengalaman kerja, dan pilih-pilih pekerjaan. Solusi yang didorong yaitu mengenai pendidikan, vokasi, dan pelatihan kerja, kewirausahaan muda, perbaikan kurikulum agar sesuai dunia kerja, digitalisasi ekonomi dan startup, pemerintah atas pemerataan akses kerja di daerah. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan mengenai isu-isu kontemporer. Izin menambahkan ya dari yang Mas Dani sudah jelaskan. Jadi selain itu juga banyak sekali ya isu strategis kontemporer yang beredar di masyarakat, seperti yang sedang marak terjadi mengenai korupsi, yaitu korupsi di PT Pertamina diperkirakan itu merugikan negara hingga 193 triliun. Selain itu, contoh permasalahan lain yang sering terjadi di sekitar kita yaitu kepentingan pribadi ya. Nah, di mana nanti kita sebagai calon ASN ini diharapkan bisa berpikir kritis, tidak hanya mengikuti arus, tetapi juga mampu memilah mana yang benar dan sesuai dengan nilai integritas. Selain itu, kita sebagai calon ASN diharapkan dapat menanamkan sikap jujur, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Menghadapi isu lingkungan strategis yang cukup banyak itu, kita sebagai ASN perlu memiliki modal insan berupa modal moral, integritas, dan kemampuan berpikir sistematis. Dengan bekal tersebut, kita tidak hanya mampu memahami dampak lingkungan, tetapi juga dapat mendorong kebijakan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan publik jangka panjang. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih Mas Doni sama Mbak Julia untuk materinya. Tadi juga sudah dipaparkan panjang lebar ya mengenai isu-isu strategis yang ada di Indonesia. Nah, dari mulai demografi, korupsi, bentrok kepentingan, isu digital, maupun isu strategis nasional lainnya. Perlu kita sadari bahwasannya ASN masa kini tidak bisa lagi bekerja dengan cara yang lama ya teman-teman ya. Sehingga diperlukan cara ataupun arah baru maupun juga bisa dalam bentuk fondasi yang dapat membentengi bangsa dari permasalahan tersebut. Salah satunya melalui algoritma kebangsaan yang mampu membantu kita dalam bernavigasi nih di kompleksitas zaman akhir-akhir ini seperti itu. Oleh karena itu, kita langsung saja lanjut ya kepada materi hari ketiga mengenai algoritma kebangsaan. Untuk teman-teman, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Diki. Di berikut rangkuman dari materi ketiga itu berupa algoritma kebangsaan. Sebelum masuk mengetahui tentang algoritma kebangsaan, mungkin kita mulai dari arti terlebih dahulu. Algoritma itu merupakan kumpulan instruksi untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan masalah. Algoritma itu istilah yang sering digunakan dalam sistem informatika. Sedangkan untuk algoritma kebangsaan sendiri bisa diartikan sebagai konten media.
Konten media berisi pesan-pesan kebangsaan yang menarik dan tidak berpesan indoktrinasi atau memaksa. Pesan kebangsaan seperti penguatan NKRI, ideologis ketahanan negara, hingga identitas kebangsaan. Selain itu, dapat juga berupa konsep atau gerakan yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan kesatuan Indonesia, terutama di kalangan generasi muda, melalui pemanfaatan teknologi dan media sosial, sehingga diharapkan generasi muda akan lebih aware terhadap negara, bangga dan cinta tanah air, memahami dan mengamalkan Pancasila serta UUD 1945. Minimal bisa menerapkan sikap berperilaku sopan santun, baik di dalam dunia nyata maupun di dunia maya atau media sosial. Sebenarnya melihat realita bangsa saat ini, terutama di dunia maya gitu ya, itu banyak generasi muda yang kehilangan dalam bahasa Jawanya itu unggah-ungguhnya atau sopan santun. Jadi ketika dia berpendapat atau berperilaku itu seperti tanpa aturan. Jadi seolah-olah tanpa ada batas yang perlu diperhatikan ketika mereka bersosial media itu sendiri. Karena mungkin mereka merasa ketika dia mengeluarkan pendapat melalui ketikan itu jadi tidak berpapasan langsung dengan orangnya yang disampaikan. Jadi sehingga dia merasa seenaknya itu sendiri. Begitu juga dengan konten-konten yang mereka bikin oleh generasi muda itu dalam sosial media juga tidak mencerminkan dari diri bangsa Indonesia itu sendiri. Mereka hanya mengedepankan views dan viral terlebih dahulu daripada nilai-nilai bangsa dan negara. Mungkin begitu. Oke, tadi kan udah dijelasin sama Mas Doni terkait algoritma kebangsaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai algoritma kebangsaan serta peran ASN muda berbangsa dan implementasi dalam berbangsa. Sebagai ASN, kita menyadari bahwa menjalankan tugas mengabdi kepada negara harus menanamkan nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi kehidupan berbangsa, yaitu dengan menerapkan nilai algoritma kebangsaan, di mana nilai algoritma kebangsaan ini terdiri dari keadilan, gotong royong, inklusivitas, integritas, dan kepeloporan. Keadilan di mana dalam menjalankan tugas kita harus bersikap adil dalam memperlakukan setiap orang baik dalam aspek empati, hormat dan setara. Kemudian gotong royong, kita semua percaya dalam melakukan perubahan tidak bisa dicapai dengan sendiri, melainkan membutuhkan bantuan orang lain. Dengan menerapkan semangat gotong royong, mengajarkan kita untuk menghargai kerjasama, mendengarkan pendapat orang lain untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian inklusivitas, yaitu menghargai dan menerima perbedaan. Kemudian integritas. Integritas ini sebagai pondasi dalam pengabdian sebagai seorang ASN, yaitu dengan jujur, bertanggung jawab, menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Kemudian ada kepeloporan, yaitu dengan berani melangkah dan menciptakan perubahan dan memberikan contoh yang positif. Kemudian peran ASN muda dalam berbangsa dan implementasi berbangsa. Sebagai seorang ASN muda, kita menyadari bahwa tanggung jawab yang kita emban bukan hanya sebagai pegawai negara yang menjalankan tugas administrasi dan teknis, melainkan sebagai eksekutor nilai-nilai kebangsaan dengan cara menjadikan nilai Pancasila, semangat Bhinneka, dan cinta tanah air sebagai pedoman dalam bekerja kehidupan sehari-hari. Selain itu juga sebagai ASN muda, kita menyadari bahwa kita sebagai generasi muda harus menjadi agen perubahan, yaitu mendorong inovasi dan narasi baru kebangsaan. Dengan cara apa hal tersebut kita implementasikan, yaitu dengan cara membuat kampanye anti korupsi berbasis digital, berperan aktif dalam edukasi wawasan kebangsaan mulai dari penyuluhan dan sosialisasi kebijakan publik, serta kampanye nilai Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, cara lain untuk mendorong perubahan dan inovasi yaitu dengan mengutamakan pelayanan publik yang adil dan merata, serta meningkatkan kompetensi untuk kemajuan bangsa. Seperti itu, Mas Dwiki. Ya, terima kasih Mbak Inge dan Mas Doni untuk pemaparannya ya. Mungkin dalam realitas kebangsaan hari ini itu kita tidak hanya membutuhkan semangat saja ya, kita juga butuh nilai. Seperti yang tadi disebutkan juga, ada nilai keadilan, gotong royong, inklusivitas, integritas, maupun kepeloporan yang mungkin bisa menjadi kompas moral kita sebagai ASN muda. Namun, nilai saja tidak cukup, kita juga harus bertindak. Maka dari itu, kita harus lebih taktis dan memahami bagaimana cara mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu,
Langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya mengenai tahapan penyelesaian isu. Mangga untuk waktu dan tempat diperkenankan. Baik, terima kasih Mas Miki untuk kesempatannya. Kali ini saya akan refleksi materi hari keempat yang baru saja kita pelajari bersama dengan Pak Andri, yaitu identifikasi isu dan deskripsi isu, serta teknik memilih atau melapis isu. Nah, kadang kita mengira menemukan isu itu gampang ya, tinggal lihat masalahnya selesai. Tapi ternyata nggak sesederhana itu. Mengidentifikasi isu adalah tentang bagaimana memahami itu secara menyeluruh apa yang sedang terjadi di antara kita, melihat latar belakang, siapa yang terdampak, apa hubungannya dengan tugas dan peran instansi kita. Yang berarti isu yang kita angkat harus benar-benar nyata, relevan, dan berdampak bagi masyarakat, bukan sekedar opini pribadi. Mengidentifikasi isu bukan hanya soal menemukan masalah yang ada di lingkungan kerja, tetapi lebih dalam lagi tentang bagaimana kita bisa memetakan masalah secara objektif, berdasarkan data, konteks, dan kepentingan publik. Proses ini mengajarkan untuk lebih peka, lebih teliti, dan tentu saja lebih bertanggung jawab sebagai ASN. Nah, setelah menemukan berbagai permasalahan, tantangannya tidak berhenti di situ saja. Kita harus memilah dan menapis mana isu yang memang perlu ditangani segera dan mana yang perlu ditunda atau bahkan sudah bukan ranah kita. Setiap isu yang diangkat harus relevan dengan tugas pokok instansi serta memiliki dampak nyata terhadap pelayanan publik. Hal ini mengharuskan kita untuk lebih peka terhadap situasi di sekitar dan tidak sekedar bekerja secara rutin, tetapi juga mengembangkan cara berpikir kritis terhadap berbagai dinamika kebijakan dan operasional. Nah, disinilah kita kenal dengan metode APKL dan USG yang dapat menyaring isu berdasarkan tingkat urgensinya, dampak terhadap organisasi, dan potensi masalah tersebut untuk berkembang di masa depannya. Yang pertama, APKL mengajarkan untuk fokus pada isu yang aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Sedangkan USG membantu kita menilai dari sisi urgency, seriousness, dan growth, atau seberapa mendesaknya, seberapa serius, dan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu jika tidak segera ditangani. Nah, materi ini membuka pikiran kita bahwa di balik rutinitas kerja, selalu ada ruang untuk perbaikan dan inovasi. Asal kita mau melihat lebih dalam, lebih berpikir luas, dan bertindak lebih bijak. Nah, mengenai pendalaman analisis isu dan alternatif penyelesaiannya, mungkin bisa disambung, dijelaskan oleh Mbak Aurel. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Edeni. Melanjutkan dari Mbak Edeni ya, setelah identifikasi isu dan memilah isu yang akan diangkat, tentunya kita perlu untuk menganalisis lebih dalam terkait penyebab isu yang akan kita angkat. Nah, supaya terstruktur, bisa menggunakan dua metode analisis yang sebelumnya telah dijelaskan pemateri. Mungkin teman-teman sudah pernah pakai analisa pohon masalah atau fishbone diagram. Saya sendiri sih udah agak lupa, jadi sambil refresh pengetahuan, saya coba terangkan sedikit ya. Analisa pohon masalah ini fungsinya memetakan anatomi sebab dan akibat di sekitar masalah. Pohon masalah ditulis dalam kalimat dengan bentuk negatif. Nah, dengan mengganti pernyataan negatif dengan yang positif, nantinya akan menciptakan pohon solusi. Untuk fishbone diagram, sesuai namanya berbentuk seperti tulang ikan, digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis akar penyebab suatu masalah. Bagian kepala mewakili masalah, tulang utama mewakili penyebab utama, dan tulang rusuk mewakili sub penyebab yang lebih detail. Nah, dari dua teknik analisis di atas, biasanya akan mulai terlihat nih beberapa solusi dari isu yang kita angkat. Untuk menentukan alternatif solusi yang paling baik itu gimana? Dengan teori tapisan McNamara, yaitu kita memberi nilai setiap alternatif solusi dari sisi efektivitas, kemudahan, dan biaya yang dikeluarkan. Kemudian, solusi dengan total skor yang paling banyak berarti layak menjadi solusi dari isu permasalahan yang kita angkat. Setelah mempelajari tahapan penyelesaian isu ini, saya sendiri jadi bisa melihat isu secara lebih sistematis dan terstruktur saat mengambil keputusan. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu ini nanti di aktualisasi dan dunia kerja ya. Sekian, mungkin saya kembalikan ke Mas Diki.
Baik, terima kasih Mbak Aurel dan juga Mbak Edeni, luar biasa sekali untuk materinya ya. Mungkin nggak kerasa juga ini merupakan materi terakhir ya. Dari materi terakhir ini banyak sekali mengulas mengenai teknik identifikasi isu hingga teknik penyelesaiannya seperti apa gitu. Yang akan membekali kita semua dalam proses identifikasi permasalahan secara holistik ya di lingkungan unit kerja maupun unit organisasi masing-masing. Sebagai persiapan aktualisasi kegiatan yang akan kita semua laksanakan di penghujung agenda latsar nanti. Mungkin nggak kerasa juga nih, udah di penghujung acara. Mungkin sebagai pesan terakhir, perlu kita sadari bahwasannya nilai-nilai kebangsaan tidak berhenti di ruang kelas, teman-teman ya. Tapi tentunya kita juga bawa ke ruang-ruang kerja di setiap keputusan maupun tindakan nyata kita. Sebab menjadi ASN artinya siap berdiri di garis depan dengan membela, membangun, dan melayani bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat, lebih adil, dan juga lebih bermartabat. Sekali lagi terima kasih. Saya Dwi Kirama dan Rahman dan teman-teman CPNS yang lain juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.